الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemauan sehingga insya Allah kesehatan dan kesempatan kita akan membawa maslahah. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, namun justru kesehatan dan kesempatannya membawa kerugian karena tidak bisa menggunakan kesehatan dan kesempatannya dengan benar. Ya mungkin seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia merugikannya. Diberikan dua nikmat yang nilainya sangat besar, berarti harganya sangat mahal, namun banyak orang yang merugikannya, meremehkannya. Padahal kedua nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak selamanya ada pada dirinya, ada pada diri kita. Satu saat akan berubah, satu saat mungkin akan dicabut dari diri kita masing-masing. Dua nikmat yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah as-sihah, sehat. Bahasa Arabnya as-sihah. Sod ha ta martuto as-sihatu, sehat. Wal farogi, dan kelonggaran, kesempatan. Diberikan badan sehat
ada kesempatan tidak bisa menggunakan kesehatan dan kesempatannya dengan benar. Itu namanya tafrid. Tafrid menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga ada kata mutiara, wa ala tafritikum nadimun. Karena kelalaian kalian, karena kecerobohan kalian, kalian kelak akan menyesal. Di sini sering membuat istilah nyunggi ambeng mati keluwen. Lah ya nggih ndukure sirahe ana panganan kok sampe keluwen. Jadi gak paham diri ini, Bang. Ya, gak paham. Saya sendiri seringkali mengatakan, jadilah kalian semuanya anak-anak, khususnya ya, anak yang paham. Syukur-syukur pinter paham, tapi apalah artinya pinter kalau tidak paham? Padahal ciri-ciri orang yang baik kata Rasulullah adalah orang yang paham, bukan orang yang pintar. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah memberikan paham. Untuk lebih jelasnya, ciri-ciri, ya, tanda-tanda orang yang baik itu adalah orang yang paham. Tidak ada keterangan orang yang pintar. Namun untuk bisa menjadi orang yang paham itu pun juga berat. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan orang yang baik, pasti akan diuji. Ujiannya itu banyak sekali untuk jadi orang baik. Butuh sabar, ya, tekun, rajin. Jamaah pengajian yang kami hormati, mari kembali kepada ayat dalam mukadimah, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian golongan orang-orang yang shadiqin. Shadiqin itu bisa jadi membenarkan kebenaran atau orang yang jujur. Takwalah kepada Allah dan jadilah orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh. Karena disebutkan dalam sebuah ayat, bahkan ditaruh di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafik datang kepadamu Muhammad, dia berkata, bersaksi, Muhammad, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Mulutnya bilang, innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu, Allah tahu Muhammad, innaka la Rasuluh, bahwa kamu itu adalah utusan Allah. Namun apakah kamu tahu yang sebenarnya? Wallahu yashhadu, Allah menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, bahwa orang munafik itu bohong. Mulutnya saja bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemarin apa katanya? Masih ingat enggak? Man qala raditu man radiya billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin Rasulullah wajabat lahul jannah. Kemarin kan masih baru dikaji. Barang siapa yang mengatakan aku puas kalau Allah sebagai Tuhanku, aku puas kalau Islam sebagai agamaku, aku pun puas kalau Muhammad sebagai Rasulku, wajib baginya surga. Makanya kesaksian kita, syahadat kita, mari kita wujudkan dengan bentuk amaliyah. Tidak cukup disaksikan, diucapkan tiap hari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Nabi suatu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba. Makanya dulu pernah ada seorang sahabat begitu mendengar ceramah Nabi itu, dalam pikirannya terkesan seakan-akan peringatan Nabi ini kok merupakan peringatan yang terakhir kalinya. Hadisnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala bahwa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat mindal qulub wa darabat mindal uyun. Faqala ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'usina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah wa in abdan kabasiyan fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Waalaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin tamsaku biya addu alayya bin nawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur wa inna kulla muhtasatin bid'ah. Dari Pak Najih. Siapa Pak Najih? Irbad bin Sariyah. Dia berkata, Nabi pernah memberikan peringatan, pitutur, nasihat kepada kami. Ketika itu banyak orang yang menangis, bukan mengantuk, menangis. Banyak hati yang gemetar, dredeg. Masya Allah, ada apa Rasulullah nasihat seperti ini? Sehingga ada yang di situ kalimatnya kila. Ada orang berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi'in. Kanya Nabi, nasihat jenengan kali ini kok kayaknya seakan Nabi mau meninggalkan kami semuanya. Kami takut, kami khawatir jangan-jangan itu menjadi kenyataan. Sebelum Rasulullah meninggalkan kami, tolong berikan kami wasiat. Nah, ini tolong didengarkan ya? Wasiatnya Nabi dengarkan. Ngantuk gak usah dengarkan. Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kamu. Wasiat itu kalau dalam Al-Quran bisa bermakna amaro. Contohnya apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wa nan ala wahni wa bisalu bi amin seterusnya. Aku wasiatkan kepada manusia agar bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi aku perintahkan. Ini juga usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian tetap takwa kepada Allah. Caranya wasam'i, rajin-rajinlah mendengar, wa ta'ati dan taat, wa in abdan khabasyan,
sekalipun yang jadi pimpinan atau mungkin yang memberikan ceramah hamba kabesi. Kalian pernah ketemu sama hamba kabesi? Hamba kabesi, kabesi sekarang namanya pindah dengan nama Ethiopia. Rata-rata orang-orang Ethiopia itu kulitnya hitam, rambutnya keriting, matanya lebar, bibirnya tebal. Sekalipun orangnya seperti itu, kalau dia memberikan ceramah, dengarkan, patuhi. Kenapa? Fa innahu, sesungguhnya man, ada orang yang hidup ba'di, setelah aku tinggalkan nanti, fa sayarah tilafan katsira, akan menghadapi perselisihan yang banyak. Sekarang sudah terbukti. Berapa banyaknya organisasi Islam baru, lebih yang akhir-akhir ini marak, sampai salawatannya dirubah kalimatnya. Coba, kalau sudah seperti itu, fa'alaikum bisunati, pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Nah, khulafa' rasyidin termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, al-mahdiyin. Mereka semuanya orang-orang yang telah dinyatakan mendapatkan petunjuk. Tamsaku biya, pegang sunnahku dan sunnahnya sahabatku yang kuat. Tamsaku biya wa antu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Ibarat nyopotin gawe untuk bam, aja untuk ngarep. Kalau untuk ngarep ditarik iso pedot, tapi kalau bam kuat, mungkin orangnya yang katut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ini yang sekarang sudah modal ya. Takutlah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Muhdatsatil umur artinya apa? Rasulullah tidak pernah melakukan, Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tapi di masa itu didengung-dengungkan, disampaikan di mana-mana, ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan itu anak-anak khususnya ya, kalian, langkah kalian masih panjang. Kalian harus benar-benar menjadi pemuda-pemudi yang paham. Kalau kalian paham, hidup dimanapun tidak akan mudah terpengaruh. Tapi kalau nggak paham, mudah terpengaruh. Seperti hewan yang kepalanya besar, seperti cicak yang sering di pohon-pohon, namanya apa? Hewan apa itu? Sebutannya apa? Sebutannya binatang apa? Mimikri, mudah berubah. Nemplek nang tembok putih melok putih, nang wit coklat melok coklat, nang godhong hijau melok hijau. Itu namanya orang yang tidak punya pendirian. Itu sejelek-jelek orang, kata Rasulullah. Inna syarran nasi indallahi dzul wajhaini. Sejelek-jelek manusia di sisi Allah orang yang mempunyai dua wajah. Lihaulai wajhun wa lihaulai wajhun. Gembul kanca sing ngene iso gayane kanca iku.
Gembul maneh kanca sing apik iso gayane wong sing apik. Itu jelek-jeleknya orang. Kalian harus tetap kuat pada pendirian kalian masing-masing. Jemaah pengajian telah sekilas mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, ya benar ya, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir bercerita, ja'a teka sapa rajulun wong lanang. Di zaman Nabi dulu ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Aina ana ya Rasulullah, di manakah kami ya Rasulullah? In kutiltu, jika aku dibunuh. Ya Rasulullah, kalau saya gugur dalam medan perang, saya akan di mana? Di mana tempat saya? Qala Rabbi fil jannah, kamu akan masuk ke dalam surga. Yang pada waktu itu sahabat tersebut sedang memegang kurma di tangannya. Ada yang kebetulan mengunyah kurma. Apa yang terjadi setelah dikatakan kamu masuk surga? Fa'alqa mongko buang sapa rajul samaratin buah kuna kang ana apa buah piyadi. Langsung kurmane diuntalno lak pas kena irungmu iso ngantuk. Summa qatala nuli perang sapa rajul kata kutila hingga dibunuh sapa rajul. Kemarin ya Rasul, apakah aku perang dulu ataukah aku Islam dulu? Nabi menjawab, Islamlah dulu baru berperanglah. Setelah membaca syahadat, dia maju ke medan perang dan terbunuh. Kata Nabi apa? Amalan qalilan wa ajruha kasiran. Amale cek tuwithik ganjarane gawedhe. Ini tolong ya dipahami. Setelah itu nanti dimurajaah, diulang-ulang. Kalau kamu hanya sekedar mendengar, setelah itu tidak pernah dipelajari, tidak pernah dimurajaah, ya, rasanya sulit untuk memahaminya. Wa an Anasin radhiyallahu qala, dari Anas radhiyallahu bercerita, intalaqa berangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan sahabat-sahabat Nabi hatta sahabaku sing kondisi sapa wong akeh Nabi dan sahabat al musyrikina ing wong musyrik. Jadi posisi atau tempat yang akan dijadikan ajang perang didahului oleh Nabi. Bahkan dalam beberapa ayat dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu sami'un alim. Ingatlah Muhammad ketika pagi-pagi buta kamu sudah meninggalkan keluargamu untuk mengatur mereka di dalam siasat perang. Nabi sudah mengatur. Kalian pasukan panah, posisi kalian di sini. Jangan tinggalkan tempat sebelum ada perintah. Paham? Paham, laksanakan. Siap, laksanakan.
kalian pasukan pedang, posisi kalian di sini, jangan tinggalkan tempat sebelum ada perintah. Sekalipun kalian melihat pasukanku, Nabi ada di bawah, terdesak atau sebaliknya. Itu yang dimaksud wa'id gotauta. Di sini Nabi mendahului orang-orang musyrik ila badrin. Wa ja'alan teko sopal musyrikun wong musyrik. Akhirnya orang-orang musyrik datang. Jadi pasukannya orang musyrik datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak tamanna ojo ndisi temenan sapa kadun wong suci mingkum saking sira kabeh sapa kadun wong suci mingkum saking sira kabeh ila syai'in hatta akuna sehingga ana ingsun Nabi Dunau artinya di sini mulainya. Jangan ada yang melakukan gerakan apapun sebelum aku memulainya, sebelum aku memberikan abah. Padana mongko nyedek sabal musyrikun wong musyrik. Akhirnya pasukannya orang musyrik mulai mendekat. Di saat itulah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumu bangkitlah ilal jannati maring swarga. Bangkitlah kamu sekalian untuk menuju surga. Ardua yang luasnya surga as-samawati wal ard. Dalam surat 3 itu ada as-sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardua as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau surat Hadid wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha ka ardis samawati wal ard. Ada sedikit beda ya. Uiddatil ladina amanu billah wa rasulih. Surga itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Makanya seringkali disampaikan ittaqullah. Kenapa sih kok ittaqullah terus? Karena surga itu hanya disediakan bagi orang yang takwa kepada Allah, tidak untuk umum, untuk orang yang takwa. Sementara sekarang ini kita diperintahkan puasa agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Qala Anas yaqulu Umair bin Humam Al-Ansari. Di situ ada seorang sahabat yang bernama Umairu bin Hamam bin Humam. Dia orang Madinah. Ya Rasulullah, jannatun ardua samawati wal ard. Kanjeng Nabi, surga itu luasnya bagaikan langit bumi. Kala Nabi, na'am, iya. Bah. Apa bah? Apa mas? Untung. Saya jadi ingat ya, ketika turun ayat juz 4 mungkin ya kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
tidak akan mendapatkan kebajikan, tidak akan mendapatkan pahala. Kamu sekalian tidak akan mendapatkan pahala sehingga kamu rela menyerahkan apa yang paling kamu cintai. Sekarang beda. Mestinya untuk mendapatkan pahala harus rela menyerahkan apa yang paling dicintai. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak, kalau kalian berangkat Jumatan membawa uang lembaran berapa? Jujur nawan ya. Jenis lembaran mulai atusan, eketan, sekarang ada 75 ya. Eketan, 20-an, 10-an, 5.000-an, 2.000-an. Sing dibawa dimasukkan kota yang berapa? Ayo jujur. Dari merah, biru, hijau, coklat, biru elek, itu yang paling berharga, paling dicintai yang merah. Tapi yang dibawa, yang dimasukkan kotak berapa? 20. Lo sing lucu ana, sing ngono boleh bunder-bunder. Lah wong foto cilik gak gelem nrimo dhuwit bunder-bunder itu. Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Talqah. Wahai Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talqah itu orangnya kaya, dermawan. Kalau sekarang kaya justru medhite ngatot. Rata-rata orang kaya itu medit. Dari sekian banyak harta kekayaan saya, harta yang paling berharga bagi saya adalah kebun biruka. Cara di sini ya, gone kolam itu. Sekarang terimalah kebun biruka itu aku serahkan untuk Allah. Bagikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Dzalika malun rabbik. Dzalika malun rabbik. Itulah harta yang akan membawa keuntungan. Abu Talqah, penyerahan kamu telah aku terima. Namun aku perhatikan dari keluarga kamu masih banyak orang yang hidup di bawah kemiskinan. Jadi saya kembalikan lagi kepadamu, bagikan kepada keluargamu. Baik ya Rasulullah. Dibagi oleh Abu Talqah menjadi 8 bagian. Kata Anas, termasuk ibu saya. Ibunya Anas itu menjadi istri keduanya Abu Talqah karena bapaknya Anas meninggal, Malik. Akhirnya ibunya dinikahi oleh Abu Talqah. Insya Allah Jumat nanti infaknya akan bertambah. Ini kan Jumat ya. Insya Allah setelah mendengar itu akan bertambah. Nah, tambah berarti jadi Pak Juin paham. Nah, nasi pancet berarti gurung paham. Nanti Pak Juin lagi. Faqala Rasulullah SAW, ma yahmiluka utayapa
Gelemake narik ing sira antolika. Bah. Umar, apa maksud perkataan kamu dengan kalimat bah? Kalau Umar lah, enggak apa-apa ya Rasulullah. Allah demi Allah ya Rasulullah. Enggak ada apa-apa. Ila roja'a kejaba arep-arep an akuna yen tok wonten kula iku min alia saking ahli surga. Enggak ada apa-apa ya Rasul. Hanya saja kami berharap mudah-mudahan kami bisa menjadi orang yang bisa menempati surga. Kala Rasul, Pak innaka mongko sanesira iku min alia saking ahli swarga. Ya, kamu termasuk dari ahli surga. Akhirnya Pak Akraja mongko ngetokno saka Umar tamaraten ing kurma min koroni saking kantonge Umar. Lalu Umar mengambil kurma yang ada di kantongnya. Wajala mongko tandang sapa Umar ya kulo mangan sapa Umar minduna saking kurma-kurma itu. Kalau yang di atas tadi justru kurma yang ada di tangannya dibuang. Dah, saya tidak makan kurma lagi. Saya harus maju ke medan tempur. Namun di sini orang itu mengeluarkan kurma dari kantongnya dan memakannya. Sumakola. Nuli ngucap sapa wong lain ana yakti lamun utawi ingsun. Hayitu urip ingsun hatta aku hingga mangan ingsun tamaroti ing kurma-kurma ingsun dari kang iki inna sak temene urip la hayatun yakti urip tawilatun kang suwe. Kalau saya harus menghabiskan kurma ini berarti saya hidup terlalu lama lagi. Akhirnya isinya sama seperti di atas tadi. Paroma monggo buang sapa Umar bimakana kelawan barang kang ana ma'ahu serta Umar minat tamri ke kurma. Akhirnya kurmanya dibuang juga. Nah aku mangan kurma ini sampai entek berarti uripku sik kesuwen. Orang-orang dulu ketika masih ada Nabi itu sering diperlihatkan keanehan. Ada orang yang hidungnya ya Rasulullah, kami kok mencium surga dari bawahnya Uhud. Mencium surga dari bawahnya Uhud. Kalau saya mati di mana ya Rasul? Kamu di surga. Seenak sih orang Nabi. Jadi apa yang diomongin Nabi nyata, nyata. Seperti orang munafik sendiri gitu. Nanti berikan kami izin ya Rasul untuk ikut perang. Apa kata Rasul? Qala lan takhruju ma'iya abada walan tuqatilu ma'iya adwa. Innakum raditu bil qu'udi awwala marrah faqa'udu ma'al qaidin. Kanjeng Nabi, nanti kalau ada perang beritahukan kami akan ikut. Kamu tidak akan mungkin ikut keluar bersamaku, dan kamu tidak akan berani membunuh musuh selama-lamanya. Kenapa?
Karena pada dasarnya kamu lebih suka duduk di rumah daripada ikut perang. Kalau batah sudunana jenengan berarti dengki kali kula. Qala qad naba'ana Allah min akhbarikum. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah telah memberitahukan kepada aku bahwa karaktermu seperti itu. Gak mungkin kamu mau berangkat. Makanya jangan sampai menjadi orang munafik. Bala takunu kaladina qalu sami'na. Jangan kamu seperti orang-orang munafik yang mengatakan saya mendengarkan, wa hum la yasmaun, padahal mereka tidak mendengarkan. Orang itu kalau mendengarkan sedikit banyak pasti ada reaksi dari apa yang didengar. Masa dinasehati gak dinasehati gak ono bedane. Surah 2 ayat 6 apa bunyinya? Apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Naudzubillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja. Aangdar tahum amlam tumdirum la yu'minun. Diberikan peringatan atau tidak sama saja. Kita sebagai orang iman begitu mendengar keterangan harus ada perubahan, harus ada perbedaan. Masa pancet aja. Jadi ini tolong ya dipahami betul. Summa qatalahum nuli merangi sapa merwakeh kata kutila hingga dibunuh. Dan akhirnya dia maju dan akhirnya terbunuh juga. Terbunuh. Jadi Nabi pernah tidak rela kan? Ketika Nabi mengirimkan sahabat-sahabat tercintanya, mereka semuanya disebut dengan hafiz. Jadi saiki hafiz, tak hafiz, hafiz. Al-Qur'an kurang lebih 70 orang semuanya hafal Al-Quran. Mereka dikirimkan ke daerah-daerah PDL ya, PKL atau PDL. Ternyata sebelum nyampe di tempat PDL mereka dibantai semuanya. Begitu Nabi mendengar, dalam hatinya tidak terima. Akhirnya Nabi memohon agar mereka dihancurkan seperti mereka telah menghancurkan sahabatnya. Turun ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum dzalimun. Mat, itu bukan urusanmu. Apakah mereka aku siksa ataukah aku ampuni? Yang jelas mereka telah berbuat zalim. Itu urusanku. Lagi pula orang-orang yang dibunuh sudah ketemu denganku. Bahkan dalam beberapa hadis yang lain ada wahyu yang turun tapi tidak diqurankan. Tidak diqurankan, tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Bunyinya gini, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Balighu anna qaumana lagina rabbuna faradiya anna waradina an. Ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada teman-teman kami. Ada yang balighu nabiyaka, sampaikanlah ya Allah berita kami kepada nabimu bahwa kami telah ketemu denganmu dan engkau meridai kedatangan kami. Kami pun ridho bertemu denganmu. Sing mati wis seneng apa kan Pak? Usil.
Yang jelas kemarin sudah saya singgung, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi ambatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu berprasangka, beranggapan bahwa orang yang gugur di medan perang itu mati seperti pada umumnya. Mereka dihidupkan di sisi Tuhannya dan diberikan rezeki. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semuanya penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa berkata kepada orang Hawariyin, siapakah dari kalian yang sanggup menolong aku? Walaupun seorang nabi tidak mampu berjuang sendirian. Ini tolong diingat, membutuhkan partisipasi, dukungan, bantuan, dorongan, usul dari orang lain. Lihat, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansori ilallah. Lembaga sendiri juga begitu, tidak bisa berjalan seorang diri. Wa anhu, siapa tadi? Dari Anas kembali, qala ja'a teka sapa nasun menungso sandinge wong bengok-bengok iso ngantuk. Ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam anibas, mugi ngutus sampean, mugi ngirimno sampean ma'ana serta kula rijalan ing pira-pira lanang. Anas cerita ada beberapa orang datang menemui Nabi, mohon ya Rasul kirimkan kepada kami beberapa orang laki-laki yu'allimuna, untuk mengajari kami Al-Quran wa Sunnah. Ini ya, orang itu kalau merasa butuh ya, jaluk takon. Al-Quran sendiri mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu nggak tahu, nggak bisa kau tanyakan. Makanya saya berulang-ulang kali nyampaikan kepada kalian, habis ngaji tolong dimurajaah. Kalau kalian sehabis itu ada pertanyaan berarti mempelajarinya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan berarti paham. Hasilnya gitu. Tanya, ini kok belum paham. Orang-orang dulu, khususnya orang Madinah, sebaik-baik wanita itu wanita Madinah. Lam yamna'hunnal khaira. Mereka tidak terpengaruh, tidak punya rasa malu dalam menanyakan hal yang baik. Satu contoh, an Ummu Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim faqalat ya Rasulullah hal alal mar'ati huslun idza talamat. Qala na'am idza ra'atil ma'. Ummu Salamah
bercerita suatu saat Ummu Sulaim datang bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastafi minal haq." Maaf ya, ketinggalan. Innallaha la yastafi minal haq hal alal marati ghuslun idza salamat. Kanjeng Nabi, Allah itu tidak malu di dalam hal-hal yang baik, tentang urusan yang baik. Kalau Allah tidak malu dari hal yang baik, kenapa saya harus malu demi kebaikan saya? Haruskah wanita itu mandi apabila bermimpi? Lalu Nabi menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, kalau mimpimu hingga mengeluarkan air, kamu harus mandi. Ternyata Ummu Salamah, istrinya Nabi sendiri, belum paham. Akhirnya Ummu Salamah bertanya, "Apakah wanita juga mengeluarkan air ya Rasulullah?" Wahai kan DO. Ya iyalah, bagaimana tidak? Tusbihu al-walad ummiha. Kalau enggak, bagaimana anak bisa mirip ibunya, bisa mirip ayahnya? Jadi dari situ sudah bisa ditebak, si A itu mirip ayahnya, berarti spermanya lebih cepat keluar daripada sel telurnya. Si B kok mirip persis ibunya, berarti sel telurnya yang lebih dulu. Namun ada juga tidak mirip ayah, tidak mirip ibu, tapi mirip kakek. Abu Bakar itu kalau nggak jelek Ali di depan Rasulullah, "Li, saya itu agak heran, anakmu ndak mirip kamu, ndak mirip Fatimah." Kata Anas, sedang melihat Nabi, Nabi tersenyum. Bisa menyerupai atau mirip wajahnya kakek, nenek, pokoknya kalian itu ya. Babasa mengkongirna sapa Nabi ilahi marmake sabaina rajulan. Oh ya ini ya yang saya ceritakan dari ketemu. Minal ansar yuqalu lahum al-qura. Nabi akhirnya mengirimkan sekitar 70 orang dari penduduk asli Madinah yang semuanya hafal Al-Qur'an. Fiin ing dalem wong 70 khali, termasuk pamanku. Haramum, jenenge haram. Ya qira'un Al-Qur'an, yang membacakan Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan selalu mempelajarinya. Ini ya, sahabat saja yang sudah hafal sering dibaca, sering membaca. Makanya kalian gitu ya, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan ini ya, perbanyak membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bilaili, ya ta'lamuna, belajar soakeh. Bahkan binari ya jiuna bil ma'. Malam hari membaca Al-Quran, siang hari dia menyediakan air. Ya jiuna teko bil ma' lawan gawa banyu, fayada'unahu bil masjid, mengambil air, menyediakan air minum, ditaruh di sekitar masjid. Wayak tatibuna lan golek kayu semake, faya biunau monggo ngedol semake kayu, waya staruna lan tuku bi lawan hasil penjualan atau ama ing panganan. Li ahli sufah, untuk orang-orang yang diserambi, wal qura, dan orang-orang yang hafal Quran. Masya Allah. Pamannya Anas yang bernama Haram, dia hafal Quran.
Siang hari rajin membaca, pagi hari dia mengambil air disediakan di dekat masjid. Ya mungkin dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang sumurnya itu ada di dalam masjid, jadi sudah disediakan di dalam masjid air minum jam-jam itu ya. Dan juga siang hari haram mencari kayu bakar, dijual, dibelikan makanan untuk orang-orang yang hidup di serambi masjid. Jadi untuk ngurusi masalah hari esok, bukan hari sekarang. Sekarang itu ya aja tetap dicari, namun satu saat akan ditinggalkan. Sedangkan yang kita kirimkan untuk akhirat, itulah yang menjadi milik kita yang sebenarnya. Bapa asahum monggo ngutus ing wong akeh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dikirimkan, monggo ngirimno bisa ya. Paradu monggo teko sapa ngakeh musyrik lahum maring wong 70. Pakotaluhum monggo mateni sapa penduduk desa ing wong 70 qabla ayyabluhu sebelum nyampe al-makana ing panggonan. Oh enak turu. Faqalu, nah ini ya, setelah mereka meninggal, mereka memohon kepada Allah, Allahumma balik anna nabiyana anna qad lakika faradina anka faradita anna. Ini agak beda ya. Kalau tadi yang saya baca Baligu anna, oh ini riwayat Muslim ya. Yang saya baca tadi riwayat Bukhari. Baligu anna qaumana angkat lakina rabbana faradya anna faradina. Di sini balik, sampaikanlah anna tentang kabar kami, nabiana kepada nabi kami, angkat lakika bahwa kami telah ketemu denganmu, faradina monggo ridha kula anka saking panjenengan, saya sangat senang menghadap kepadamu ya Allah, waradita dan engkau pun ridha anna dengan kedatangan kami. Lalu wa'ata lan teko sapa rajulun wong lanang haraman ing haram ya, pamannya Anas tadi, khala Anas min khalbihi saka mburine, tiba-tiba ada seseorang datang membelakangi haram. Pato anau mongko nyuduk sapa rajul ing haram birumkin kelawan pedang, kelawan tombak, hatta antadau sehingga mateni sapa rajul ing haram. Artinya ditusuk tombak perutnya atau punggungnya, kan nggak langsung mati ya. Di haram masih ada kesempatan. Bakol haram pustu barokil Ka'bah, pustu birobil Ka'bah. Untung kami barobil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah saya bahagia. Tuhannya Ka'bah itu ya Allah. Bal ya'budu rabba hadzal bait. Nah itu kali ya. Fustu birabil Ka'bah, demi Allah aku telah bahagia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ikhwanakum satune kanca-kanca sira kabeh
iku kot kutilu teman-teman wis dipateni semakeh. Wa innahum satmene kanca-kancamu qalu mohon Allahumma balik anna nabiyana angkot lagi ka waradina angka waradita anna. Jadi berita duka itu disampaikan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman kalian yang aku kirimkan ke desa-desa telah bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah. Allah merasa senang kepada mereka, mereka pun lebih senang bertemu dengan Allah. Jadi ini ya, di keyakinan yang benar terus harus kita pertahankan, jangan mudah terpengaruh. Jamaah pengajian mungkin sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.